Sejarah Raja-Raja di Bali. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari ribuan pulau. Ada yang besar dan kecil, terdapat juga banyak pulau indah di dalamnya. Termasuk juga terdiri dari bermacam-macam suku, termasuk juga budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Sehingga tidak mengherankan Kepulauan Nusantara ini menjadi daya tarik wisata tersendiri. Wilayahnya membentang luas, mulai dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia, atau dari Sabang sampai Merauke. Tentunya juga terdapat banyak objek wisata yang sangat cantik dan menarik. Pada kajian ini sejarah tentang Raja-Raja Pulau Dewata Bali, yang mana mayoritas penduduk pulau ini memiliki budaya, tradisi, dan keindahan seni yang beragam. Zaman prasejarah. Kurang lebih 1 juta sebelum Masehi, manusia purba Homo erectus tiba di Bali. Mereka meninggalkan artefak-artefak yang kini dikenal sebagai kebudayaan sembiran. Kurang lebih 45.000 sebelum Masehi, manusia modern atau Homo sapiens tiba di Bali. Masyarakat Australo-Melanesia menjadi penghuni pertama yang mewakili kelompok manusia ini. Mereka meninggalkan situs-situs abri Saussure di Pecatu Badung. Peninggalan mereka ini dikenal sebagai kebudayaan Pecatu. Sebelum Masehi. 10.000 sebelum Masehi, zaman es kala Pleistosen berakhir. Paparan Sunda atau Sundaland tenggelam oleh kenaikan permukaan air laut, membentuk pulau-pulau Sumatera, Jawa, Borneo atau Kalimantan dan sekitarnya, serta semenanjung Malaya dan Indochina. Pulau Bali sendiri masih menyatu dengan Jawa hingga beberapa ribu tahun kemudian. Kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, masyarakat penutur Austronesia atau rumpun Melayu tiba di Bali. Sisa artefak dan hunian kuno mereka ditemukan di Pantai Gilimanuk dan Desa Jepi. Kebudayaan awal Austronesia di Bali ini dikenal dengan nama kebudayaan Gilimanuk. Penduduk Austronesia awal melakukan pemujaan terhadap roh leluhur dengan mendirikan menhir dan punden berunda. Mereka juga membentuk persekutuan hukum bernama Tani atau Dusun atau Banua, yang kemudian berkembang menjadi Sahing 16 yang dipimpin oleh seorang kepala suku bergelar Jero Gede. Ini merupakan cikal bakal dari sistem administrasi atau komunitas desa di Bali saat ini. Kurang lebih 200 sampai 150 sebelum Masehi, pelabuhan-pelabuhan sederhana mulai muncul di pantai utara Bali, Sembiran dan Pacung, setelah suatu jaringan perdagangan internasional tumbuh secara berangsur-angsur di Nusantara. Artefak-artefak yang ditemukan menandakan telah adanya hubungan perdagangan dengan peradaban-peradaban luar, di antaranya India, Cina, Vietnam, Oman, dan kekuasaan Romawi di Mesir. Awal Masehi. 202 Masehi, sejumlah historiografi tradisional Bali atau babat bumi, babat tusang, dan lain-lain, dan Jawa Negara Kertagama mencatat bahwa Pulau Bali dan Madura diperkirakan terpisah dari Jawa pada tahun ini. Legenda lokal dari Bali mengisahkan bahwa terpisahnya Bali dari Jawa terjadi akibat perselisihan seorang resi atau pendeta dengan anaknya, dan melibatkan seekor makhluk suci bernama Naga Basuki. Dalam legenda ini,
Bali dan Jawa dipisahkan oleh kesaktian sang resi yang menarik suatu garis di sebidang tanah dengan tongkatnya, yang kemudian memancarkan aliran air yang semakin membesar dan akhirnya membentuk Selat Bali. Kurang lebih 250 Masehi, Resi Mahargandhya diperkirakan tiba di Bali, menandakan datangnya agama Hindu di pulau tersebut. 674 Masehi, negara Dapanta atau Daba dan mengirim utusan ke Kaisaran Cina di bawah dinasti Tang. Dapatan diperkirakan merujuk kepada Bali karena catatan Cina menuliskannya terletak di timur Kaling atau Holing atau Kerajaan Kalingga di Jawa. Abad 9, 882 Masehi, Kerajaan Bedahulu atau Bedulu diperkirakan berdiri dengan Singamandawa atau Beceng sebagai ibu kotanya. Berdasarkan persamaan corak agamanya Buddha Mahayana, Sri Kesari Warmadewa kemungkinan merupakan seorang pangeran Sailendra yang datang ke Bali untuk mendirikan negara koloni dan memerintah sebagai raja bawahan dari Sriwijaya. 900 Masehi, kekuasaan Kerajaan Medang atau Mataram kuno diperkirakan telah mencapai ujung timur Jawa, menuduhkan jaringan peradaban kuno yang terbentang dari Trenggalek sampai Blambangan dan dijadikan wilayah otonomi bernama Kamalpanda. Abad 10, tahun 905 Masehi, prasasti Kubu-Kubu, Kerajaan Medang di bawah Dyah Balitung atau Sri Darmodaya Mahasampu menaklukkan Bantan, yang ditafsirkan sebagai nama lama dari Bali. Tertulis dalam prasasti bahwa Bantan dapat ditaklukkan oleh Medang atas jasa Rakrian Ujung Dyah Mangara dan Rakrian Matuharake Majawuntar. Tahun 913 Masehi, Sri Kesari Warmadewa memindahkan ibu kota kerajaannya ke Singadala atau Betulu atau Besaki. Ia berhasil menaklukkan Gurun atau Nusa Penida dan Lombok dan Suwal Sumbawa. Ia juga menundukkan daerah-daerah merdeka yang tersisa di pedalaman Bali, yakni Panembahan, Malat Gede, dan Puko. Sebagai tanda kemenangannya, Sri Kesari mendirikan sejumlah jaya stamba atau tugu kemenangan di sejumlah daerah kekuasaannya. Salah satunya prasasti Blanjong di Sanur. Tahun 915 Masehi, Sri Ugrasena naik tahta menggantikan Sri Kesari Warmadewa. Tahun 929 Masehi, Kerajaan Medang memindahkan ibu kotanya dari Mataram di Jawa Tengah ke Jawa Timur karena sebab yang masih diperdebatkan. Empu Sendok, salah seorang menteri utama, menobatkan diri sebagai raja dengan gelar Sri Maharaja Rakehino Sri Isyana Wikromo Dharma Tunggadewa. Tahun 943 Masehi, Sri Aji Tabanendra Warmadewa diperkirakan naik tahta menggantikan Sri Ugrasena. Tahun 948, Empu Sendok wafat. Kedudukannya sebagai Raja Medang digantikan oleh putrinya Sri Isyana Tunggawijaya. Ia memerintah bersama suaminya Lokapala. Tahun 953 Masehi, sebuah prasasti dari Beceng mencatat nama seorang raja bernama Agni. Belum diketahui apakah ia merupakan raja yang sama ataupun berbeda dengan Sri Aji Tabanendra atau sekedar raja daerah yang memimpin salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Bedahulu. Jika ia adalah raja Bedahulu yang menggantikan Sri Aji Tabanendra, maka pemerintahannya hanya berlangsung singkat
karena pendahulunya itu telah dapat kembali menduduki tahtanya 2 tahun kemudian. Tahun 955 Masehi, prasasti pertama yang diketahui sebagai peninggalan Raja Sri Ajitabanendra dibuat pada tahun ini. Disebutkan di dalamnya bahwa ia memerintah Bali bersama istrinya Sri Subadrika Darmadewi. Tahun 960 Masehi, Indrajaya Singha naik tahta. Agaknya setelah memaksa Sri Ajitabanendra turun tahta, ia mendirikan pemandian suci Tirta Empul di desa Manukraya atau Manukaya Tampak Siring. Tahun 962 Masehi, catatan terakhir tentang Raja Indrajaya Singha belum diketahui sampai kapan ia berkuasa, namun berdasarkan bukti prasasti di tahun-tahun berikutnya, jelas bahwa Sri Ajitabanendra telah berhasil merebut kembali tahtanya. Tahun 967 Masehi, Sri Ajitabanendra wafat. Janasadu Warmadewa naik tahta menggantikannya. Tahun 983 Masehi, Sriwijaya Mahadewi naik tahta. Ia tak memakai Warmadewa sebagai nama belakang, sehingga menimbulkan dugaan bahwa ia merupakan seorang putri dari negara lain, barangkali Medang atau Sriwijaya, menandakan bahwa salah satu kerajaan tersebut telah menanamkan pengaruh politik yang cukup kuat di Bali. Jika ia berasal dari Medang, maka ini menandakan adanya usaha kerajaan Hindu itu untuk menganeksasi Bedahulu dan memperkuat kekuasaannya. Sedangkan jika ia berasal dari Sriwijaya, maka ini menandakan telah kembalinya kekuasaan kemaharajaan Buddha dari Sumatera itu. Identitas Ratu Sriwijaya Mahadewi masih tetap diperdebatkan sampai saat ini. Tahun 985 Masehi, Makutawang Sawardhana naik tahta di Medang. Tahun 988 Masehi, Dharmawangsa Teguh naik tahta di Medang. Tahun 989 Masehi, Sri Udayana Darmodayana Warmadewa naik tahta dan berkuasa bersama istrinya Guna Praya Dharmapatni Mahendradatta, seorang putri dari Medang dan saudari Raja Dharmawangsa Teguh. Tahun 993 Masehi, Prasasti Seri, jabatan Senopati Kuturan pertama kali muncul dalam administrasi pemerintahan Bali. Jabatan ini dipegang oleh Dyah Kuting. Tahun 999 Masehi, Empu Semeru, salah satu Pancapandita, 5 pendeta penyebar agama Hindu di Bali dari Jawa Timur, tiba di Bali. Ia bermukim di Besaki. Tahun 1000 Masehi, Airlangga atau Erlangga lahir. Ia merupakan putra dari Raja Udayana dan Ratu Gunapraya Dharmapatni. Empu Kana tiba di Bali dan bermukim di Gelegel. Abad 11. Tahun 1001 Masehi, Empu Kuturan tiba di Bali dan bermukim di Silayukti, Padang atau Padang Pai, bersama Raja Udayana dan Ratu Gunapraya Dharmapatni. Ia kemudian memimpin sebuah pasamuan atau musyawarah keagamaan di Pura Samuan III atau penataran di dekat Istana Bedahulu. Musyawarah ini membahas permasalahan 9 sekte Hindu di Bali saat itu yang menimbulkan perpecahan di masyarakat. Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah ini adalah disepakatinya pemujaan terhadap Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa bagi seluruh masyarakat Bali, serta dibentuknya Pura Kayangan III dan Desa Pakraman. Tahun 1006 Masehi,
Empu Kinijaya tiba di Bali dan bermukim di Lembuyang. Tahun 1011, Ratu Gunabraya Dharmapati wafat. Udayana tetap berkuasa sebagai raja di Bali. Tahun 1016 Masehi, peristiwa Mahapralaya, kerajaan Medang runtuh akibat serangan Raja Worawari dari Laram, salah satu bawahan Medang yang disokong oleh Sriwijaya. Worawari melancarkan serangan mendadak ke ibu kota Medang saat Dharmawangsa Teguh tengah mengadakan pernikahan antara putrinya dengan Pangeran Airlangga dari Bedahulu. Para petinggi kerajaan Medang yang tak siap dibantai oleh pasukan Laram. Maharaja Dharmawangsa Teguh tewas bersama hampir seluruh anggota keluarganya, termasuk putrinya yang hendak menikah. Pangeran Airlangga berhasil selamat dan melarikan diri ke hutan di Wonogiri, didampingi oleh Empu Narotama, seorang abdinya yang masih hidup. Sri Sang Ajena Dewi naik tahta di Bedahulu, menggantikan kedudukan Raja Udayana yang kemungkinan ikut tewas dalam Mahapralaya saat mengiringi pernikahan anaknya Airlangga. Tahun 1019 Masehi, setelah 3 tahun bersembunyi, Airlangga mendirikan kerajaan baru di Jawa Timur dan bertekad untuk menyatukan kembali seluruh bekas wilayah Medang yang telah jatuh. Airlangga mendirikan sebuah keraton di pesisir timur laut yang dinamainya Watan Mas. Kemungkinan keraton ini terletak di daerah Pasuruan sekarang. Kerajaan ini nantinya terkenal dengan nama Kahuripan. Tahun 1022 Masehi, Marakata Pangkaya, putra kedua Udayana naik tahta di Bedahulu. Ia tampaknya berkuasa sebagai bawahan kerajaan Kahuripan yang dipimpin kakaknya. Prasasti batuan selesai dibuat. Tahun 1032 Masehi, Airlangga memindahkan ibu kotanya ke Kahuripan di Sidoarjo setelah keraton lamanya hancur akibat serangan Ratu Tulodong dari kerajaan Lodoyo atau Lodaya. Tahun 1035 Masehi, Airlangga menyelesaikan kampanye penaklukan kembali atas seluruh bekas wilayah kekuasaan Medang di Jawa, menegaskan posisi Kahuripan sebagai penerus kerajaan tersebut. Tahun 1041 Masehi, Airlangga mengutus Empu Baradah, salah seorang Pancapandita yang mengabdi kepada Kahuripan, ke Bali untuk membicarakan keinginan sang raja tentang salah satu anaknya yang hendak diangkat sebagai Raja Bali. Hal ini karena Airlangga telah berencana turun tahta, namun pengganti yang telah disiapkannya, putri mahkota Sang Ramawijaya, menolak menjadi raja dan lebih memilih menjadi pertapa. Airlangga khawatir karena anaknya yang lain, Karasakan dan saudara misalnya Samarawijaya, putra Dharmawangsa Teguh, sama-sama ingin menjadi raja, sehingga berniat mengangkat salah satu dari mereka sebagai raja di Bali. Namun, rencana Airlangga ini ditolak oleh Empu Kuturan, Pancapandita yang telah menjadi salah satu penasehat utama di kerajaan Bedahulu, petinggi istana yang juga saudaranya yang ditemui oleh Empu Baradah. Tahun 1042, Airlangga mengundurkan diri dari tahta Kahuripan dan memutuskan pergi menyepi. Sebelumnya, ia telah memutuskan untuk membagi kerajaannya menjadi 2 untuk mencegah perebutan tahta di antara putra dan saudara misalnya. Atas bantuan Empu Baradah yang menentukan batas-batas 2 kerajaan itu, Kahuripan pun dipecah menjadi 2 negara, Panjalu di barat dan Janggala di timur. Kerajaan Panjalu beribu kota di Dahanapura, Kediri, dipimpin Samarawijaya,
sementara Janggala tetap di Kahuripan dengan Karasakan sebagai rajanya. Tahun 1044, perang saudara antara Janggala dan Panjalu dimulai di Jawa. Tahun 1049 Masehi, anak Wangsa naik tahta di Bedahulu. Ia merupakan putra bungsu Udayana. Sepanjang masa pemerintahannya, kerajaan Bedahulu mencapai kemakmuran dan kedamaian, serta kemajuan perdagangan yang pesat. Sementara itu, kakak sulungnya, Ailangga, wafat pada tahun ini. Tahun 1065, pelabuhan Manasa muncul di pantai Bungkulu dan tumbuh sebagai pusat perdagangan baru di Bali Utara, yang lama-kelamaan menggantikan peran pelabuhan kuno Jula di timurnya. Tahun 1077, Walaprabu naik tahta. Ia merupakan Raja Bali pertama yang memakai gelar Sri Maharaja, menegaskan bahwa raja-raja Bedahulu di Bali telah menjadi penguasa yang sepenuhnya merdeka dari pengaruh kerajaan-kerajaan lain. Tahun 1088 Masehi, Saka Lendu Kirana, Ratu Sakala Indu Kirana naik tahta. Abad 12, 1104 di Jawa, Panjalu merdeka dari Janggala. 1115, Sri Suradipa naik tahta di Bedahulu. 1133, Jaya Sakti naik tahta di Bedahulu. 1135, Jayabaya naik tahta di Panjalu. Ia berhasil menaklukkan Janggala dan merayakannya dengan membuat sebuah prasasti kemenangan bertuliskan Panjalu Jayati atau Panjalu menang. Tahun 1146, prasasti Bahan, daerah Kutur atau Kuturan dan Turunan disebut sebagai tempat pemujaan Raja Bali. Tahun 1155, Sri Ragajaya naik tahta di Bedahulu. 1157, Kakawin Baratayuda ditulis sebagai kiasan kemenangan Panjalu atas Janggala. Tahun 1159, Prabu Jayabaya wafat di Panjalu. Tahun 1175, laporan Cao Juhua, seorang sah bandar Cina dari dinasti Sung, mencatat bahwa negeri Mali yang diidentifikasi sebagai Bali merupakan salah satu negara bawahan dari Panjalu. Ini menandakan telah dikuasainya kembali kerajaan Bedahulu oleh sebuah kerajaan dari Jawa. Tahun 1177, Sri Jaya Pangus naik tahta di Bedahulu. Ia menikah dengan seorang putri Buddha dari Cina bernama Kang Cheng Yi, anak dari seorang saudagar piring dan sutra bernama Ping An. Pernikahan Raja Jaya Pangus dengan Kang Cheng Wei ini sampai kini masih dirayakan oleh penduduk Bali dalam wujud kesenian topeng Barong Landung, di mana tokoh Barong Landung menjadi perwujudan raja tersebut. Pada masa pemerintahan Jaya Pangus dilakukan perluasan terhadap desa-desa pakraman di seluruh Bali dengan memakai sistem banwa. Hubungan perdagangan antara kerajaan Bedahulu dengan Kekaisaran Cina atau dinasti Sung juga semakin meningkat, agaknya melalui perantara Panjalu atau Jawa. Tahun 1181 Masehi, prasasti Pangotan dan Selat dikeluarkan oleh Raja Jaya Pangus. Tahun 1185, Sri Kameswara naik tahta di Panjalu. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Panjalu berganti nama menjadi Kediri atau Kadiri. Tahun 1190 Masehi, Kertajaya naik tahta di Kediri. 1200 Masehi,
Eka Jaya Lancana naik tahta di Bedahulu. Ia memerintah bersama ibunya Arya Jaya Deng Jaya Ketana. Abad ke-13, 1204 Sri Adi Kunti Ketana atau Batara Guru naik tahta di Bedahulu. 1222 Masehi, jatuhnya Kediri. Ken Angrok mengalahkan Kertajaya dan menaklukkan Kediri, mendirikan kerajaan baru bernama Tumapel. Bali menolak ikut menjadi bawahan Tumapel sehingga memerdekakan diri. Tahun 1254, kerajaan Tumapel di Jawa berganti nama menjadi Singasari. 1257 Masehi, erupsi Gunung Samalas, sebuah gunung berapi di Lombok meletus dan membunuh ribuan nyawa di Lombok dan sekitarnya, termasuk Bali. Pulau Bali dilanda kelaparan selama hampir 1 dekade kemudian. 1258 Masehi, perubahan iklim akibat erupsi Gunung Samalas. Sebagian besar bumi mengalami musim dingin berkepanjangan. Gerhana bulan total terjadi pada bulan Mei. 1260 Masehi, Adi Dewa Lancana atau Batara Parameswara naik tahta. 1263, iklim bumi kembali stabil. 1268 Masehi, Kertanegara naik tahta di Singasari. Tahun 1284 Masehi, Singasari di bawah Kertanegara melancarkan ekspedisi Babali. Kerajaan Bedahulu yang berkuasa atas Bali dan Lombok ditaklukkan oleh pasukan Jawa pimpinan Raden Wijaya atau Sang Rama Wijaya dan Kebu Parut. Raja Bedahulu Adi Dewa Lancana dibawa ke Singasari oleh Raden Wijaya untuk menghadap Kertanegara. Ia tampaknya dihukum mati atau dipenjara, karena setelah itu Bali tercatat telah berada di bawah kepemimpinan Kebu Parut yang memerintah sebagai vasal Singasari. 1292, kudeta di Singasari oleh Adipati Jayakatwang dari Gelang-Gelang yang menyatakan berdirinya kembali kerajaan Kediri. Kertanegara terbunuh dalam kudeta ini dan kerajaan Singasari runtuh. Fasal-fasalnya di luar Jawa tampaknya memerdekakan diri di tengah kekacauan akibat pergantian kekuasaan ini, termasuk kerajaan Bedahulu di Bali. Tahun 1293, Kediri runtuh akibat invasi pasukan Mongol Cina dari Kekaisaran Yuan yang bekerja sama dengan Kadipaten Majapahit, pimpinan Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit kemudian muncul menggantikan Kediri setelah pasukan Mongol Cina diusir dari Jawa oleh Raden Wijaya. Tahun 1296, Kebu Parut mengeluarkan prasasti tentang kepengurusan wilayah di sejumlah desa Bali Aga. Abad 14, 1324 Masehi, Batara Sri Mahaguru atau Batara Guru II naik tahta di Bedahulu. Ia memerintah bersama cucunya Paduka Aji Tarunajaya. 1328, Masula Masuli Wala Jayakertaningrat naik tahta di Bedahulu. 1334 Masehi, Gajah Mada Mahapatih Perdana Menteri Majapahit mengadakan kunjungan diplomatik ke Bali. Ia dan rombongannya mendarat di Kuta, kemudian menghadap Raja Bedahulu dan menyampaikan permintaannya agar Bali menjadi bawahan Majapahit. Raja Bedahulu menolak hal ini dan akan menimbulkan peperangan 8 tahun kemudian. Tahun 1337 Masehi,
Sri Artasuraratna Bumi Banten atau Sri Tapahulung Aitahta di Bedahulu. 1342, invasi Majapahit ke Bali dimulai. Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Mahapatih Gajah Mada menggempur kerajaan Bedahulu. Ia didampingi oleh para Arya atau kepala pasukan, yakni Arya Damar atau Aditya Warman, Arya Sento, Arya Kutawaringin, Arya Kenceng, Arya Belok, Arya Pengalasan, dan Arya Kaguruhan. Mereka mengepung Bali dari 3 penjuru. Di timur, Gajah Mada memimpin armada Majapahit menyerang wilayah Toya Anyar atau Tianyar. Di utara, pasukan pimpinan Arya Damar menggempur Ularan. Di selatan, Arya Kenceng dan pasukannya mendarat di Kuta, sementara pantai barat Bali diblokade oleh armada kerajaan Sunda yang kala itu beraliansi dengan Majapahit. Di timur, Gajah Mada mengalahkan pasukan Bedahulu pimpinan Ki Tunjung Tutur dan Sikopang. Di utara, Arya Damar mengalahkan pasukan Sikirik Manade Ularan, kemudian mengirim Arya Kutawandira untuk menggempur pertahanan Bedahulu pimpinan Ki Buwan di Batur. Di selatan, pasukan Majapahit disongsong oleh pasukan Bedahulu pimpinan Ki Gudung Basuh dan Kentambian. Dalam pertempuran di Jimbaran selama seminggu, pasukan Bali mengalami kekalahan dan terpukul mundur. Kentambian dipenggal oleh Arya Kenceng, sementara Ki Gudung Basuh gugur dikeroyok pasukan Majapahit. Pasukan Majapahit pun berhasil menduduki pantai utara, pantai timur, dan sebagian pantai selatan Bali. Gajah Mada dan pasukannya segera bergerak ke pusat kerajaan Bedahulu, di mana mereka disambut oleh pasukan Bali pimpinan Mahapatih Ki Pasundhikis dan Patih Kepuiwa. Pasukan Majapahit sempat terpukul mundur oleh serangan Kepuiwa, namun akhirnya dapat mengalahkannya dengan suatu siasat licik oleh Gajah Mada. Tahun 1343, jatuhnya Bedahulu. Raja Artasura beserta sejumlah petinggi istananya tewas dalam pertempuran melawan pasukan Majapahit di Tengkulak atau Tulikup. Namun perang belum berakhir karena pasukan Bedahulu pimpinan Ki Pasundhikis masih melancarkan perlawanan yang membuat pasukan Majapahit kewalahan. Gajah Mada akhirnya menyerah kalah dan menemui Ki Pasundhikis untuk berdamai. Namun Gajah Mada memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkapnya. Sang Mahapatih Bedahulu ditawan dan dipenjarakan. Seluruh Pulau Bali pun berhasil ditaklukkan dan kerajaan Bedahulu dijadikan vassal oleh Majapahit. Ki Pasundhikis kemudian dibebaskan dan diangkat oleh Gajah Mada sebagai penguasa sementara atas Bali. Ia memerintah di bawah pengawasan para Arya yang ditempatkan oleh Gajah Mada di sejumlah titik penting di Bali, yakni Arya Kenceng di Tabanan, Arya Kutawaringin di Glegel, Arya Sentong di Pacung, dan Arya Belok di Kaba-Kaba. Tak lama kemudian, Ki Pasundhikis diturunkan dan digantikan oleh I Gusti Agung Pasek Glegel. 1344 Masehi, kekacauan melanda seluruh Bali, di mana para bangsawan dan masyarakat yang menentang kekuasaan Majapahit menyerang garnisun-garnisunnya di seluruh pulau. Merekalah yang kini disebut sebagai orang Bali Aga. Pemimpinnya Kayu Selem mendirikan markas di Tampur Tahyang Batur atau Tampur Hyang, yang dijadikan sebagai pusat perlawanan orang Bali Aga terhadap Majapahit. Tahun 1351 Masehi,
Sri Rajasa Negara atau Hayam Wuruk naik tahta di Majapahit. 1352 Masehi, Sri Kresna Kepagisan, seorang Brahmana keturunan Empu Barada, diangkat oleh Majapahit sebagai penguasa Bali. Ia memindahkan ibu kota kerajaan ke Samprangan. Sejak saat itu, kerajaan pendahulu berganti nama menjadi Samprangan. Majapahit mengirim pasukan pimpinan Arya Gejahpara dan Arya Ketas ke Bali untuk membantu menekan perlawanan orang Bali Aga. Pasukan ini menyerang desa-desa Bali Aga, memaksa penduduknya menyingkir lebih jauh ke pedalaman. Di Jawa, Majapahit mendirikan Kadipaten Blambangan atau Balambangan atau Wirabumi sebagai salah satu provinsinya. Sebagai adipati pertamanya diangkatlah Hidawayan Kepagisan atau Sira Dalem Sri Bimajili Kepagisan, kakak dari Sri Kresna Kepagisan. 1355 Masehi, Sri Kresna Kepagisan berhasil memadamkan pemberontakan orang Bali Aga melalui jalur diplomasi damai. Ki Kayu Selem menghadap sang raja di Samprangan dan bersedia mengabdi kepadanya. Sri Kresna Kepagisan mengangkat dua orang senopati Majapahit yang telah membantunya, Arya Gejahpara dan Arya Ketas, sebagai kepala daerah di Banyuanyar atau Toya Anyar atau Tianyar di pesisir utara Karangasem, salah satu kamancan atau provinsi dari kerajaan Samprangan. 1357 Masehi, Ki Pasungkrikis tewas dalam ekspedisi militer Majapahit ke Pulau Sumbawa yang dipimpin oleh Laksamana Nala. Ia tewas bersamaan dengan Raja Dedelanata, penguasa kerajaan Sumbawa, saat keduanya tengah berduel. Pada akhirnya seluruh Sumbawa dapat ditaklukkan. Majapahit kemudian mengirim saudara Sri Kresna Kepagisan ke pulau itu dan dinikahkan dengan Raja Sumbawa, Datu Muter. 1359 Masehi, Maharaja Hayam Wuruk mengadakan kunjungan ke Patukangan atau Panarukan. Di sini ia disambut oleh Arya Suradikara, pembesar Patukangan yang didampingi oleh 3 orang menteri dari Bali, Madura, dan Balumpungan atau Balambangan. Tahun 1365, Empu Prapanca, seorang pujangga dan pertapa yang merupakan mantan pejabat Dharma Diaksa Kasukatan di Istana Majapahit, menyelesaikan penulisan Kakawin-Kartagama di Pisaka Malasana, diduga sebagai nama lama dari daerah Karangasem di Bali Timur. Setelah dicopot dari jabatannya, kemungkinan besar karena suatu intrik politik, Empu Prapanca tampaknya memutuskan untuk pergi meninggalkan Jawa dan menetap di Bali. Disinilah ia tinggal dan merampungkan negara Kartagama kitab epos dinasti Rajasa yang mengagung-agungkan Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit. Tahun 1376 Masehi, Sriwijaya Rajasa, paman Hayam Wuruk, mendirikan kerajaan Balambangan sebagai bawahan Majapahit. Kerajaan ini pada awalnya dikenal sebagai Kedaton Wetan atau Istana Timur dan beribu kota di Pamotan, Pasuruan. Ini sesuai dengan laporan Cina yang menyatakan bahwa Jawa, wilayah persebaran etnis Jawa, punya 2 orang raja, yakni Raja Barat Hayam Wuruk di Majapahit dan Raja Timur Wijaya Rajasa di Balambangan. 1380 Masehi, Dalem Samprangan naik tahta di Samprangan dengan gelar Sri Agra Samprangan. 1386 Masehi, Dalem Samprangan yang dianggap tidak cakap dalam memerintah diturunkan oleh para petinggi Puri. Samprangan dipimpin I Gusti Kabon Tubu atau Tumenggung Kubon Tubu.
Mereka kemudian menawarkan tahta kepada saudaranya dalam Ketut Ngelisir, putra bungsu Kresna Kebagisan. Ia menerimanya dan naik tahta sebagai penguasa Bali ketiga di bawah Majapahit dengan gelar Sri Semara Kebagisan atas saran Gusti Kebon Tubuh. Dalam Ketut Ngelisir memindahkan ibu kota kerajaannya ke Gelgel. Kerajaan Sambrangan pun berganti nama menjadi Kerajaan Gelgel. Raja baru di Bali ini mengadakan kunjungan ke Istana Trowulan untuk menghadap Hayam Wuruk. Agaknya dalam rangka bisowanan agung tahunan antara raja-raja bawahan Majapahit. Karena kesetiaannya, Hayam Wuruk menghadiahkan 40 orang pengawal dari Istana Trowulan kepada Dalem Ketut Ngelisir untuk mengiringi perjalanan pulangnya ke Bali. Ke-40 orang pengawal ini semuanya merupakan pasukan elit. Sesampainya di Bali, mereka tak ingin kembali ke Majapahit dan diizinkan oleh Dalem Ketut Ngelisir untuk menjadi rakyatnya. Mereka ditempatkan di sebuah perkampungan di Gelgel dan menjadi generasi pertama di Pulau Bali yang diketahui. 1388 Masehi, Priwirabumi naik tahta di Blambangan, menggantikan Wijaya Raja Sang yang merupakan ayah angkatnya. Wirabumi adalah putra Hayam Wuruk dari salah seorang selirnya. 1389 Masehi, Wikramawardhana naik tahta di Majapahit. Ia memerintah bersama istrinya Dyah Kusumawardhani yang merupakan putri dari Hayam Wuruk dengan permaisuri Padukasori. Bersambung Rahayu, Rahayu, Rahayu.